Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Apoteker Neo Chandra. Kita monolog episode pertama, yaitu waktu masuk perkuliahan apotek. Oh, bukan ya, maksudnya waktu masuk kuliah farmasi. Oke. Jadi teman-teman kalau relate ya, waktu kuliah farmasi itu, teman-teman kan kalau saya dulu masuk itu tidak punya teman sama sekali dari sekolah saya. Nah, di situ saya sendiri. Dan waktu itu saya tidak tahu kalau ada anak SMK farmasi. Nah, saya tuh taunya dulu ya STM atau ya SMK tentang teknik-teknik gitu, listrik, mesin, SMA atau SMEA. Nah, kebetulan waktu aku masuk ternyata ada namanya SMK Farmasi. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Jadi anak SMK Farmasi ini dia sudah tahu apa yang namanya ilmu kefarmasian. Nah, ini poinnya di situ. Jadi waktu aku pertama kali masuk, disuruh ada tugas dan lain sebagainya tentang ilmu kefarmasian. Karena aku dari SMA nih ya teman-teman, jadi aku nggak tahu. Disuruh membuat namanya jurnal untuk praktek. Nah, di situ kan aku cowok dan tidak ada orang, maksudnya tidak ada teman. Jadi aku jurnal farmasi yang seperti apa? Mau praktek, misalkan praktek preskripsi, aku harus membuat jurnal untuk praktek preskripsi. Modelnya kayak apa nggak tahu, apakah seperti buku praktek waktu biologi yang ada di SMA. Ternyata tidak sama. Apa yang saya lakukan? Yaitu mencontek. Mencontek adalah hal pertama yang menyelamatkan Anda dari kuliah farmasi, terutama dari anak-anak SMK. Anak-anak SMA ya, bukan SMK. Nah, habis itu aku mencontek tuh sama punya teman-teman. Jadi yang pertama ada judul, terus ada namanya landasan teori, ada tujuan, manfaat, habis itu bahan-bahan apa yang disiapkan, alat dan bahan, prosedurnya seperti apa. Nah, karena sebelum praktek, jadi teman-teman kan sudah pasti relate. Sebelum kita praktek, kita harus mengumpulkan jurnal dulu. Kalau tidak mengumpulkan jurnal, kita tidak boleh praktek. Maka dari itu, saya akan mencontek milik teman-teman SMK yang dia sudah pro tentang jurnal-jurnal praktikum kefarmasian. Singkat cerita, saya langsung nyontek punyanya teman saya itu tanpa saya berpikir panjang. Karena apa? Karena saya tidak tahu apa-apa tentang farmasi. Alhasil saya mencontek semua dan saya kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, besoknya waktunya praktek, ternyata saya tidak boleh praktek. Karena apa? Bukan karena jurnal, karena harus bawa alat pribadi untuk praktek. Nah, itu kan kita dari SMA kan kita nggak dikasih tahu ya kan? Kalau misalkan praktek preskripsi itu harus bawa sendok tanduk, harus bawa perkamen, harus bawa ya macam-macam tentang alat dan bahan itu. Nah, di situ saya mulai paham bahwa sekolah farmasi yang katanya ribet, memang betul ribet daripada teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau belajar atau kuliah di farmasi, itu lebih baik tanya-tanya dulu. Bisa tanya ke Humble Farmasi, ya kan? Di TikTok ini bisa di DM atau di Instagram. Kalian langsung DM aja gimana tips dan trik cara berkuliah farmasi dengan baik dan benar. Gimana caranya mendapatkan nilai cum laude dari expert-expert yang ada di sana. Oke, kameramen tinggal berapa menit? Masih 5 menit. Tenang. Ini kalau nanti hampir 10 menit ente cut. Oh, enggak usah, ente bilang aja. Jadi gitu ya.
Loh, kenapa saya harus ada kameramen? Karena monolog ini susah kalau nggak ada temannya untuk ketawa, gitu guys. Oke, jadi itu ya, itu untuk masalah pertama ya. Tidak ada informasi kalau kita itu harus berkolaborasi dengan hal-hal yang baru. Masalah kedua ada lagi, sampai selesai. Masalah selanjutnya ada lagi, yaitu apa? Kalau kalian ingat ya, anak-anak farmasi, jadi kita itu sebelum mulai perkuliahan, kita itu ada kontraknya, betul nggak? Betul nggak? Anda dulu ada kontraknya nggak? Betul kan? Harus ada namanya kontrak pembelajaran. Gila, kita sebelum kuliah itu harus ada kontraknya. Gila. Kayak kerja aja, kerja kamu kontrak 2 tahun dengan gaji sekian harus dituruti. Nah itu sama kayak kefarmasian. Jadi waktu aku datang, sebelum perkenalan dosennya, halo misalkan nama saya ini mata kuliah ilmu farmasi misalkan, atau mau mata kuliah biologi. Nah itu kita sebelum melakukan pembelajaran, melakukan perkuliahan, kita ada kontrak. Gila nggak tuh kontraknya? Hampir 1 jam itu kita dijelaskan tentang kuliah ini, belajar tentang ini, teorinya ini, kayak gini. Kuliah minimal masuk 90%. Izin harus dengan surat dokter. Terus habis itu tidak boleh bolos. Kalau bolos harus ada keterangannya. Nah, minimal kalau bolos itu minimal 2 pertemuan itu bolos boleh, yang alfa ya, yang lain harus izin. Nah itu kalau misalkan kalian melanggar itu, sudah dipastikan kalian tidak lulus. Biasanya dapat nilai D, ya kan? E juga bisa. Kalau E dia tidak akan lulus mata kuliah itu. Nah itu kalian harus hati-hati dengan itu. Nah karena kita waktu masuk, kita seorang cowok ya kan, suka UKM ya kan. UKM ku dulu itu waktu itu futsal. Nah UKM-nya si kameramen waktu dulu itu adalah apa? Badminton. Nah, jadi UKM itu lebih penting daripada mata kuliah, bro. Itu kuncinya anak farmasi, anak laki-laki. Nah, ketika itu waktu ada UKM ada sabar. Waktu ada UKM ada namanya kompetisi. Jadi kompetisi futsal. Jadi kompetisi futsal waktu itu kita harus show off, menggebu-gebu. Nah waktu itu ada kuliah dan jadwalnya itu pas dengan kuliah itu, ya kan? Akhirnya waktu dulu ingat aku, laki-laki namanya dosennya, tapi sudah almarhum. Waktu dulu, wah gimana ini caranya? Sedangkan kita harus ikut kuliah dan kita harus ikut UKM. Nah akhirnya aku masuk dulu absen. Waktu dulu itu kalau sekarang mungkin absennya by WA atau absen di sistem ya kan. Kalau dulu itu absennya langsung bertatap muka dengan dosen. Kalau dosen-dosen lama ya harus tanda tangan. Namanya siapa? Waktu itu dosen killer. Nah akhirnya aku masuk dulu. Habis itu tanda tangan. Setelah itu saya izin ke kamar mandi. Oke, izin ke kamar mandi ya. Setelah izin ke kamar mandi, terus saya keluar. Saya cari tuh teman-teman UKM. Mana nih? Jadi berangkat nggak? Lama. Yes, kamu nunggu di parkiran. Nah, nggak tahu kenapa si dosen itu izin dia pulang lebih awal. Dikasih tugas. Akhirnya ketemulah saya sama dosen itu di parkiran. Apa yang terjadi? Kita next di episode selanjutnya yang terjadi. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih kameramen. Dadah. Assalamualaikum.